Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi alladzi da'ana ila dinil malikil adad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain mutalazimain min duhuri wal ayyam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من أهوال يوم السحاب وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد الأنام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan di hari Jumat ini kita bersama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan hanya untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kita berkumpulnya di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita diampuni segala dosa-dosa kita, diterima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita meminta doa kepada Allah, mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam marilah kita sajukan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya, serta para pengikutnya yang selalu istiqomah mengikuti jejak langkah beliau, memperjuangkan sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita kelak mendapat syafaatnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita memasuki daripada bulan Rabiul Awal, yang di mana bulan Rabiul Awal kemarin kita mengadakan perayaan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan 12 Rabiul Awal, yaitu di tahun gajah atau bertepatan di tanggal 20 April 571 Masehi. Lahirnya seorang bayi yang kelak akan membawa perubahan yang besar, yaitu sejarah peradaban Islam, yang bernama ayahnya yaitu Sayyid Abdullah bin Sayyid Abdul Muttalib, meninggalkan kurang lebih 7 bulan sebelum ia lahirnya. Ibunya yang bernama Sayyidah Aminah Al-Juhriyah binti Wahab, meninggal dunia saat sang buah hati berusia 6 tahun. Jadi kehadiran bayi itulah disambut oleh kakeknya yang bernama Sayyid Abdul Muttalib dengan penuh kasih sayang, dan kemudian bayi itu dibawanya ke kaki Ka'bah. Di tempat suci inilah bayi itu diberi nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah nama yang tidak bertradisi di kalangan kaum Quraisy pada waktu itu. Hadirin sidang salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim disebutkan di dalam hadisnya, wasu'ila an sawmi yaumil isnain qala dzalika yawmun ulidtu fihi wa yawmun yub'ithu aw unzila alayya fihi, yang artinya Rasulullah SAW ditanya tentang puasa di hari Senin, lalu beliau menjawab, itu adalah hari di mana aku dilahirkan, hari di mana aku diutus,
atau diturunkannya wahyu kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Selain anjuran berpuasa di hari Senin, ada beberapa petunjuk yang dapat diambil di dalam hadis tadi. Yang pertama, menunjukkan keagungan hari di bulan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Anjuran ibadah dengan mengaitkan sebuah peristiwa besar merupakan salah satu metode dakwah baginda Rasulullah SAW. Anjuran memperbanyak ibadah di hari Jumat dikaitkan dengan peristiwa yang menimpa Nabi Adam alaihissalam. Beliau diciptakan, dimasukkan dan keluarkan dari surga, yaitu pada hari Jumat. Anjuran puasa di hari Asyura, yaitu di tanggal 10 Muharram, dikaitkan dengan peristiwa Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya. Begitu juga anjuran berpuasa hari Senin dikaitkan dengan sejarah besar, yaitu berupa hari kelahiran sang manusia, yaitu baginda Rasulullah SAW. Anjuran yang mengaitkan ibadah dengan sebuah peristiwa tersebut menunjukkan keagungan waktu dan hari terjadinya peristiwa itu. Maka yaitu hari kelahiran Rasulullah SAW merupakan peristiwa besar yang memiliki nilai lebih dibandingkan hari-hari yang lain. Dan begitu juga bulan Rabiul Awwal ini memiliki sisi kemuliaan dengan dilahirnya baginda Rasulullah SAW pada waktu itu. Syekh Ibnu Al-Hajj, seorang ulama besar bermadzhab Maliki, mengatakan, asyara alaihi salat wassalamu ala fadilati hadha syahril azim biqaulihi alaihi salat wassalam lis-sa'ili sa'alahu an sawmi yawmil isnin faqala lahu alaihi salat wassalamu dhalika yawmun wulidtu fihi wa tashrifu hadha al-yawm fatadaminu li tashrifi hadha ash-shahri alladhi wulida bihi fayanbaghi an tahtarimahu haqqal ihtiram wa faddilahu bima faddalallahu bihil ashhar fadilata wa hadha biha. Yang artinya Rasulullah SAW memberi isyarat atas keutamaan di bulan Rabiul Awwal dengan sabda beliau saat ditanya tentang puasa di hari Senin. Beliau menjawab, itu adalah hari kelahiranku. Maka kemuliaan di hari Senin tersebut secara tidak langsung juga memuliakan bulan Rabiul Awwal, bulan di mana baginda Rasulullah SAW dilahirkan. Sudah seharusnya bagi kita untuk memuliakannya dengan sebaik-baiknya, memuliakan seperti kita memuliakan bulan-bulan utama lainnya. Dan bulan Rabiul Awwal ini salah satu di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW memperingati hari kelahirannya. Memperingati hari kelahiran Rasul adalah sebuah ungkapan dari sukacita dan luapan kegembiraan atas kehadiran baginda Rasulullah SAW. Dari situlah kita dapat pahami bahwa rutinitas puasa dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu di hari Senin, hakikatnya merupakan wujud dari peringatan hari kelahiran beliau sendiri. Rasulullah SAW melakukan sebagai wujud mengagungkan dan rasa syukur beliau telah dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, anjuran yaitu memperingati hari kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita
untuk bersyukur dan berbahagia atas setiap rahmatnya yang diberikan kepada kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Yunus ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Yang artinya, katakanlah, atas anugerah dan rahmatnya hendaklah mereka berbahagia. Quran surat Yunus ayat 58. Tidak diragukan lagi jika baginda Rasulullah SAW adalah lebih agung-agungnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Bahkan seluruh alam semesta, anjuran bersyukur bahagia pada ayat tersebut tidak dibatasi waktu dan tempat kapanpun. Kita dianjurkan wujudnya baginda Rasulullah SAW. Baik di dunia ini, setiap saat kita dianjurkan untuk melakukannya. Rahmat wujudnya baginda Rasulullah SAW dapat kita rasakan sampai kapanpun dan tidak akan terputus habis dimakan zaman. Jika di hari-hari inilah biasa saja kita dianjurkan bersyukur atas wujudnya baginda Rasulullah SAW, lebih-lebih di hari atau di bulan kelahirannya baginda Rasulullah SAW. Dengan anjuran tersebut menjadi sangat dikukuhkan. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperingati daripada kelahiran baginda Rasulullah SAW bisa dilakukan, yaitu dengan cara berbagai cara, misalnya yaitu membaca maulid sejarah hidup Rasul, kemudian berkumpul berzikir, kemudian membaca selawat bersama, kemudian bersedekah, kemudian juga mengadakan walimah, yaitu menyantuni anak yatim dan memberi makan fakir miskin dan lain sebagainya. Dengan semoga kita senantiasa dapat meningkatkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW sehingga diakui sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dari baginda Rasulullah SAW dan juga kita berkumpul dan kelak bersamanya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fadhkurullahal adzim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hatta yafi'na wa yukabi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladhina qamu bihifdhi syari'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sayyidul syafi'ina yawmal qiyamah. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu wa raqabata man ya'lamu annahu yarah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qarib mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan wa ala.
اللهم احينا بحياة العلماء وإنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وادخل الجنة الأنبياء عليهم السلام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله